Ya, kamu pernah kepikiran gak sih, uang buat bangun jalan, sekolah, sama rumah sakit di daerah itu dari mana? Dari keuangan daerah Boy, sini aku jelasin. Keuangan publik adalah cara pemerintah mendapatkan, mengatur, dan menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang ini dipakai untuk hal-hal penting seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan umum lainnya. Menurut Richard Amos Gray, keuangan publik punya 3 fungsi utama: alokasi, menyediakan fasilitas umum, jalan, sekolah; distribusi, pemerataan kesejahteraan; stabilisasi, menjaga ekonomi tetap stabil. Keuangan publik itu tentang bagaimana uang negara dikelola supaya masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Oh, jadi pemerintah daerah juga mengatur uang untuk kebutuhan masyarakat ya? Benar sekali, pengelolaan keuangan di daerah diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APDB. Dari APDB inilah pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kalau gitu dana APBD itu asalnya dari mana aja sih? Dalam perspektif keuangan publik ada 3 sumber utama pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah (PAD). 2. Dana transfer. 3. Pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, misalnya pajak restoran, parkir, retribusi pasar, dan retribusi pelayanan. Semakin besar PAD, maka semakin mandiri daerah dalam membiayai pembangunan. Yang kedua, dana transfer. Dana dari pemerintah pusat ke daerah. Dana ini diberikan untuk membantu pembiayaan daerah. Biasanya berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Dana transfer jumlahnya cukup besar dan sering menjadi sumber utama pendapatan daerah. Gimana? Mau lanjut gak nih? Oke, aku lanjutin ya. Yang ketiga, pendapatan lain yang sah. Misalnya seperti hibah, bantuan pemerintah atau penerimaan lainnya yang sah menurut aturan. Semua sumber pendapatan tersebut digabungkan dalam APDB Kabupaten Jombang. Gimana nih, udah paham apa belum? Udah dong. Tapi, boleh nanya lagi gak sih? Boleh dong, tanya aja. Kalau gitu, Kabupaten Jombang sudah dapat dikategorikan mandiri dong? Belum sepenuhnya mandiri. Karena pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dana transfer lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Kenapa pendapatan asli daerah masih tergolong rendah? Karena potensi pajak daerah masih belum dimaksimalkan, dan aktivitas ekonomi daerah juga masih perlu dikembangkan lagi. Oke, jadi pembangunan masih bergantung pada pemerintah pusat ya? Nah, betul sekali itu Oboy. Ketergantungan ini yang membuat kemandirian fiskal daerah masih rendah. Supaya lebih mandiri, pemerintah Kabupaten Jombang perlu meningkatkan pendapatan asli daerah. Wah, caranya gimana tuh ya? Langkah pertama, dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, mengembangkan potensi ekonomi daerah seperti UMKM, pariwisata, dan perdagangan. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien. Kalau PAD meningkat, berarti daerah bisa lebih mandiri ya? Iyap, betul sekali. Daerah bisa membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pusat. Nah, sekarang aku paham. Pendapatan daerah Kabupaten Jombang tuh berasal dari PAD, dana transfer pusat, dan pendapatan lainnya. Selain itu, dalam perspektif keuangan publik juga dijelaskan bahwa pengelolaan pendapatan daerah yang baik akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin mandiri keuangan daerah, semakin besar pula manfaat bagi masyarakat. Tepat sekali Oboy.